Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sivitas akademika SIA PTIK yang dimuliakan Allah, para bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan SIK PTIK yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita masih meneruskan kajian dalam rangka pemantapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna. Jadi mengenal kepada Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita dan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa bangga, kita merasa bahagia, kita merasa senang setelah kita mengenal Allah. Akan muncul ungkapan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridho bertuhan kepada Allah, aku senang, aku bahagia karena memang Tuhanku maha segalanya, Tuhanku yang maha pengasih, maha penyayang. Pagi hari ini kita sampai pada asma Allah yang ke-45, Al-Mujib. Dialah Allah yang memperkenankan. Betapa bahagianya kita untuk berada di hadapan Allah, berada di dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita membahas tentang Ar-Raqib, sikap muraqabah kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu akan membuahkan keikhlasan, ketulusan, dan juga kerelaan hati. Maka hari ini apalagi Allah Subhanahu wa taala yang nyatakan di dalam Al-Quran, Inna Rabbi qaribum mujib. Dalam surat Hud ayat ke-61, sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat rahmatnya bagi dirimu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu yang lagi memperkenankan doamu, doa para hamba-hambanya. Jadi disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah akan memperkenankan doa, permohonan, keinginan, dan apa saja yang dibutuhkan bagi manusia. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan ini ada saja yang di luar jangkauan kita. Dalam kehidupan ini seringkali kita menemukan hal-hal yang memang di luar jangkauan pikiran kita, dan bahkan kita pun menyatakan ini muskil, ini mustahil. Tapi karena kita punya keyakinan, punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi Allah tidak ada yang muskil, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Disinilah maka kita diberikan fasilitas oleh Allah untuk berdoa.
Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanmu itu sangat dekat rahmatnya, dan begitu juga qarib al-mujib, dan juga memperkenankan apa yang menjadi doa dan keinginanmu. Di dalam kehidupan ini yang kedua, mulai dari kita bangun tidur sampai nanti tidur kembali, maka ada hal-hal, ada kegiatan-kegiatan kita yang memang kita dampingkan dengan doa dan permohonan kepada Allah. Begitu bangun tidur, Rasulullah SAW sebagai utusannya sudah mengajarkan kepada kita untuk supaya kita senantiasa muraqabah, supaya senantiasa kita dekat kepada Allah. Maka begitu bangun, kita sudah diajarkan untuk mengungkapkan satu rasa syukur dan sekaligus harapan dan doa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi sudah pagi-pagi kita baru bangun, baru membuka pandangan kita, membuka mata kita, kemudian kita menggerak-gerakkan anggota tubuh kita, dan saat itu juga kita sudah mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membangunkan dari tidur kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan berfungsinya anggota tubuh kita, sehingga jari jemari kita mulai kita remas-remas, kita tunjukkan alhamdulillah ya Allah. Dan disitulah ma'asyiral muslimin rahimullah, maka Imam Al-Ghazali dalam memahami tentang Al-Mujib, bukan hanya Allah berkenan untuk mengabulkan doamu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang belum kamu minta saja Allah sudah berikan. Artinya segala kebutuhan bagi makhluknya, segala kebutuhan bagi manusia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah Al-Mujib, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperkenankan doa kita, permohonan hamba-hambanya. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menambah keimanan dan keyakinan kita di dalam kehidupan ini, bahwa selalu kita berpandangan akan selalu ada kemudahan dalam hidup ini, akan selalu ada jalan dalam hidup ini, akan ada satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengingatkan kepada kita, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, dalam surat Al-Furqan. Katakan ya Muhammad, Tuhanku tidak akan menghiraukan jika kamu sekalian, sekiranya kamu sekalian tidak memohon kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat senang, sangat mengapresiasi ketika hambanya itu berdoa. Orang yang berdoa itu berarti dia membutuhkan kepada Allah. Orang berdoa itu berarti dia menyadari kekurangan dirinya. Orang berdoa itu berarti dia menyadari tentang kemampuan dirinya. Orang berdoa itu berarti dia telah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kekurangan-kekurangannya. Maka Allah tidak memandang seseorang kalau sekiranya seseorang itu malas untuk doa. Kan seringkali kita merasa, saya sudah berdoa dari dulu juga nggak dikabulkan. Saya berdoa, saya minta kepada Allah dari dulu juga tidak diberikan. Ini karena memang pikiran dan hati kita sedang tertutup. Mana ada manusia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana ada manusia dibiarkan tanpa diberikan keinginan, diberikan kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak akan ada. Maka kalau kita sejenak untuk menyadari, jadi ketika seseorang itu muncul pikiran
kayaknya doaku ini dari dulu juga nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Maka cobalah kita merenungi, itu artinya seseorang sedang terhijab, pikirannya tertutup, hatinya tertutup, sehingga tidak melihat bahwa anugerah dari Allah yang begitu banyak, pemberian Allah yang begitu luas itu tidak nampak bagi dirinya. Maka seringkali kita diajarkan oleh Rasulullah SAW lagi-lagi berdoa agar pikiran kita terbuka, agar hati kita juga terbuka. Dengan apa? Dengan mohon kepada Allah, ya Allah, karena begitu ya Allah, tolong hambamu ini ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hambamu ini ya Allah, agar bisa ingat kepadamu. Wa syukrika, dan tolong juga ya Allah agar hambamu ini bisa mensyukuri atas segala karunia dan nikmatmu. Artinya agar Allah membuka mata kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita, melihat betapa besar anugerah dari Allah. Karena tidak mungkin Allah melepaskan dari segala kebutuhan dan keinginan dari manusia, nggak mungkin. Yang ada adalah Allah menyiapkan segalanya. Yang ada adalah jangankan sampai dia meminta, baru terbisik di dalam hati saja Allah sudah tahu ini kebutuhannya apa, maka Allah siapkan segalanya. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis qudsi bahkan sampai menyebutkan ad-du'a afdalu minal ijabah. Doa itu lebih utama daripada ijabahnya. Jadi seorang hamba ketika dia berdoa itu adalah sudah bagian dari anugerah dari Allah. Belum ijabahnya, bahkan ijabahnya, doanya lebih utama daripada ijabahnya. Kalau soal ijabahnya Allah sudah tahu, tapi orang untuk mau berdoa itu artinya berarti dia telah dianugerahi oleh Allah kesadaran dirinya bahwa dirinya adalah lemah. Berarti Allah memberikan kesadaran bagi dirinya bahwa dirinya butuh kepada Allah. Berarti Allah membuka kesadaran dirinya bahwa dirinya memang butuh kepada Allah. Maka sampai Rasulullah SAW menyebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Maka doa bagi seorang mukmin, seorang muslim itu adalah inti dari ibadah. Karena di dalam doa, tadi saya sampaikan, dalam doa itu ada penghambaan, dalam doa itu ada ibadah, dalam doa itu ada harapan kepada Allah, dalam doa itu ada penyerahan, dalam doa ada kesadaran betapa lemahnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa ada kepasrahan. Maka disitulah sampai tadi sudah saya sampaikan bahwa ad-du'a afdalu minal ijabah. Jadi bahkan kita bisa berdoa itu adalah anugerah yang besar, pemberian dari Allah yang besar sebelum dikabulkannya tentang doa. Maka kita bisa untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang tahu segalanya terhadap diri kita. Karena itu seperti juga kita sebagai orang tua terhadap anak yang kita sayangi, keluarga yang kita cintai, apa yang diminta, apa yang diinginkan kita akan usahakan, kita akan berikan. Tapi ingat, karena sayangnya bukan segala sesuatu yang diinginkan itu akan diberikan. Karena orang tua tahu persis apa yang bermanfaat bagi anaknya. Orang tua tahu persis apa yang lebih baik, yang terbaik bagi anaknya. Maka diberikan sesuatu pada saatnya.
Begitu anak balita kemudian mulai tumbuh, ketika dia sudah mulai tumbuh, kemudian dia melihat ada pengen sekali untuk membeli, pengen untuk naik motor, ya naik motor bersama kita. Dia ingin membawa motor sendiri, maka kita karena sayangnya maka kita tidak berkenan untuk dia membawa motor sendiri, apalagi membelikan. Karena apa? Karena sayangnya kita kepada anak. Tidak memberikan bukan karena tidak sayang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan segala sesuatu, Allah yang maha tahu bagi hambanya. Allah yang maha tahu segala sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Tetapi Allah sudah berjanji bahwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan katakan kepada mereka bahwa Tuhanmu itu meminta kepada kamu sekalian untuk meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, niscaya akan aku tunaikan. Kapan yang untuk ditunaikannya? Allah yang maha tahu kapan waktunya, kapan saatnya, di mana. Allah yang paling tahu untuk kebaikan bagi hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengimbangi dalam pemahaman kita agar kita bisa senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Allah nyatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lahum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lahum. Bisa jadi segala sesuatu yang tidak engkau sukai itu malah mendatangkan kebaikan bagi dirimu, dan bisa jadi sesuatu yang kamu sangat sukai, yang kamu sedang inginkan, itu akan membahayakan dirimu, akan berdampak buruk pada dirimu. Manusia ini karena keterbatasannya, sehingga kalau minta terus merengek dan meminta dan terus berulang kali meminta, padahal mestinya juga harus berserah kepada Allah, karena Allah pasti akan memilihkan yang terbaik bagi dirinya. Kita tidak mau diberikan sesuatu bukan karena ridhonya. Kepada orang tua saja kita juga demikian adanya. Dulu saat kita minta kepada orang tua, kalau orang tua memberikannya dengan tidak ridho, dengan kesel, maka kita juga tidak nyaman dalam hati kita. Begitu juga kita juga bisa mengukur saat kita memberikan sesuatu kepada anak kita. Ada pemberian itu karena kita rasa suka, rasa ridho. Ada pemberian yang karena ya sudah, kita berikan aja, udah kasih aja, daripada ribet, daripada repot. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka al-mujib yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa Allah akan memperkenankan apa yang kamu minta. Dan apa yang kamu minta Allah tidak pernah lupa. Maka kadang-kadang kita ini merasa, apa doaku ini Allah sudah lupa ya. Jadi nggak boleh, kita harus selalu membangun kesadaran tentang Allah itu berhusnudzon. Harus terus berhusnudzon kepada Allah. Nggak ada yang dilupakan oleh Allah. Tidak ada yang dilewatkan oleh Allah. Hanya Allah karena sayangnya kepada kita, maka Allah akan memberikan saat waktu yang tepat bagi kita. Belum lagi orang berdoa itu sudah mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Karena apa? Karena tadi kesadaran berdoa, ketika orang berdoa sudah berbagai macam kesadaran sudah menumpuk di situ, sehingga disebut inti dari ibadah seorang mukmin, seorang muslim adalah dia berdoa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimallah, bahkan sampai innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang angkuh, dia nggak mau berdoa, tidak mau menyembah, tidak berserah kepada Allah, maka mereka nanti akan
dihukum oleh Allah. Karena apa? Manusia itu nggak akan mampu melakukan segala sesuatu dengan sendirinya. Tanpa bantuan dari Allah, manusia itu nggak akan bisa berbuat apa-apa. Seseorang bisa, aku bisa untuk bisa membantu kepada orang lain, nggak akan bisa kalau Allah tidak berkenan. Maka Allah nyatakan, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak seorang pun mampu membantu orang lain, menolong orang lain kecuali Allah mengizinkan. Jadi pada saat kita membantu orang lain itu karena memang atas izin Allah. Kita diperkenankan oleh Allah, ada kelebihan uang. Yang memberikan kelebihan uang itu juga karena Allah ridho, Allah murah kepada kita, sehingga kita ada kelebihan rizki, sehingga kita berkenan untuk bisa membantu orang lain. Pikiran dan hati kita tergerak untuk bisa membantu orang lain, itu yang membuka pikiran dan hati kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya Muhammad, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan, aku sangat dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan katakan kepada mereka, aku akan tunaikan doa-doa mereka jika mereka berdoa dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Dia juga tunaikan apa-apa yang telah aku perintahkan. Wal yu'minu bi, dan dia yakin beriman juga kepadaku. La'allahum yarshudun, niscaya mereka semuanya adalah menjadi orang-orang yang berada dalam kebenaran, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi terkabulnya doa, segera terkabulnya doa itu Allah memberikan persyaratan, dia tunaikan juga perintahnya, dia beriman juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai dari kita bangun tidur sampai kita terus melakukan aktivitas keseharian kita, maka sudah disiapkan bermacam-macam doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu bangun dari tidur, terus kita melakukan aktivitas. Mulai mau kita berangkat ke kantor, berangkat bekerja, Rasulullah sudah siapkan, ayo engkau berdoa dulu agar Allah senantiasa melindungi dirimu, agar Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi dirimu, dan agar Allah memberikan keselamatan bagi dirimu. Maka terus kita membaca doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu indah dalam kehidupan ini jika setiap rangkaian dalam gerakan dan tindakan perilaku keseharian kita itu terus diiringkan dengan doa. Maka tema besar yang pada saat awal saya sampaikan, bahwa bagaimana kita membangun kesadaran diri bahwa minallah, ilallah, dan ma'allah. Bagaimana kita ini membangun kesadaran bahwa segala sesuatu memang datang dari Allah, dan kita sesungguhnya sedang menuju, perjalanan hidup kita ini sedang menuju kepada Allah, ma'allah, dan hendaknya dalam perjalanan menuju kepada Allah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sertakan doa setiap aktivitas, libatkan doa dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, karena itu bagian dari kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tunaikan
Jadi kalau Allah berjanji, pasti Allah akan penuhi. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, maka yakin Allah pasti penuhi. Karena sudah terbukti sepanjang perjalanan hidup kita, ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai macam anugerah, dan sampailah pada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, walamma balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jika kamu sekalian sudah sampai pada umur 40 tahun, jadi perjalanan hidup kita sudah 40 tahun, Allah ajarkan, maka berdoalah kamu, kata Allah. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Apa yang dimohonkan? Hendaknya engkau minta kepada Allah, karena umur 40 itu adalah umur di mana seseorang ini berada pada penentuan yang sangat strategis. Perjalanan hidup sudah cukup lama, sudah cukup panjang, sudah 40 tahun. Hari-hari ke depan juga sudah akan menghadapi berbagai tantangan dan juga tanggung jawab. Maka umur 40 adalah umur strategis di mana Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan satu doa yang sangat penting. Karena kalau tidak penting Allah tidak mengajarkan. Ini dalam surat Al-Ahqaf, khusus umur 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun kau harus berdoa ini, kata Allah. Maka nanti bisa dibuka dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Doanya itu berada di tengah ayatnya. Karena dijelaskan dulu, walamma balagha asyuddahu arba'ina sana, baru doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, doronglah kami, ajarkan kami, bantulah kami agar kami ini untuk bisa mensyukuri atas segala nikmat-Mu. Jadi kalau sudah 40 tahun itu yang pertama harus sudah membangun, mestinya sudah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Dan ingat, kenapa kuncinya dalam hidup ini bersyukur? Artinya engkau harus mensyukuri apa yang ada. Apa yang sudah Allah anugerahkan engkau syukuri, apa yang sudah ada engkau disyukuri. Karena kalau engkau melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, wah kayaknya saya nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa. Jangan begitu. Coba engkau mohon kepada Allah supaya dibukakan hati dan pikirannya sehingga bisa melihat bahwa betapa banyak anugerah yang Allah berikan. Maka kunci yang pertama bersyukur. Karena bersyukur juga akan membuka rizki, membuka kemurahan dari Allah. Allah sendiri yang nyatakan, wa itta'adha rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah sudah permaklumkan, jika kamu sekalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan kenikmatan kepadamu dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Sudah 40 tahun, maka hendaknya ini bagi para mahasiswa yang nanti sampai pada umur 40 tahun sudah menyiapkan diri, ini doa yang sangat penting. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lewat 40 tahun juga boleh malah harus berdoa. Seperti kita sedang baru masuk 40 tahun, ya Allah jadikan kami ya Allah orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat yang Kau berikan kepada orang tuaku, nikmat yang Kau berikan, yang Kau anugerahkan juga kepada keluargaku. An'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tardah. Dan ya Allah jadikan kami beramal yang Kau ridhoi.
beramal yang soleh yang kau ridhoi. Kita mohon kepada Allah. Sudah 40 tahun amalnya, ibadahnya ini jangan-jangan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, memang ada amal soleh yang tidak diterima oleh Allah? Memang ada amal baik yang tidak diterima oleh Allah? Ya bisa jadi, karena memang amal soleh itu syaratnya untuk diterima oleh Allah harus dilakukan dengan ikhlas. Allah sendiri yang menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Al-ayah. Tidak aku perintahkan kamu sekalian untuk menjalankan agamaku kecuali dengan tulus ikhlas. Maka kita mohon, sudah 40 tahun kalau beribadah, kalau berbuat baik itu supaya dipuji, supaya dapat jempol, supaya dapat pujian. Bukan karena Allah, bukan karena ikhlas kepada Allah, tapi karena orang lain. Untuk melakukan kebaikan masih ukurannya nggak enak ini kalau nggak melakukan kebaikan, nggak enak ini kalau nggak ngaji, nggak enak ini kalau nggak ini dan lain sebagainya. Sudah 40 tahun maka mestinya sudah, ya Allah, mohon kepada Allah supaya wa an amalan solihan tardo, segala amal ibadahku ya Allah, sudah 40 tahun kami melewati. Mudah-mudahan jadikan kami ini orang-orang yang tulus, yang ikhlas. Jadikan amal soleh yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan yang ketiga doa itu, ya Allah jadikan anak turunku mereka berada dalam kebaikan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi anak turun kita, anak keturunan kita, maka rata-rata kalau 40 tahun itu ya sudah berkeluarga. Nah, rata-rata sudah punya keturunan, jadi sudah berpikir untuk keluarga, untuk anak, untuk keturunan. Nah, maka wa aslih li fi dzurriyyati, dan jadikan ya Allah anak turunku berada dalam kebaikan. Inni tubtu ilaika, dan jadikan kami ya Allah orang-orang yang selalu menyadari kalau salah itu ya menyadari salah. Karena ingat bahwa seringkali orang tambah umur itu biasanya nggak menyadari kesalahannya, merasa benar aja malahan. Nah ini malah kita mohon ya Allah supaya kami ini bisa menyadari kesalahan. Wa ini minal muslimin, dan jadikan kami orang-orang yang selalu tunduk dan patuh kepadamu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakallah, maka al-mujib, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai mengingatkan malam yada Allah ghadiballahu alaih, dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang tidak berdoa kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya. Allah sudah membukakan pintu rahmatnya, Allah sudah melapangkan tangannya, membuka tangannya ketika pagi, membuka tangannya dan berharap siapa yang mau berdoa. Ketika sore dibukakan kembali, siapa yang mau berdoa. Ketika tengah malam Allah juga membuka. Ketika tengah siang hari Allah juga membuka, siapa yang mau berdoa. Maka kapan saja ad-du'a silahul mu'min. Rasulullah mengingatkan, doa itu adalah menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman. Wa imaduddin, dan itu akan menjadi penegak agama dalam dirinya. Wa nurus sama, dan itu akan menjadi cahaya di langit. Wal ard, dan juga bumi. Marilah kita lewat mimbar yang singkat ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini senantiasa Allah ridho kepada kita semuanya, dan kita sudah membangun kesadaran Allah itu al-mujib, Allah akan perkenankan asal kita berdoa, kita tunaikan apa yang diperintahkan Allah, kita bangun keimanan, kesadaran iman kita kepada Allah. Dan tadi yang terakhir, 40 tahun yang sudah lewat tetap berdoa, yang belum mempersiapkan diri, surat Al-Ahqaf, kalau kita sudah umur 40 tahun hendaknya berdoa itu untuk 5 hal yang kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan mohon kepada Allah, da'watur rajul lil muslimin li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Hadis riwayatkan Ahmad,
doa seorang muslim bagi saudaranya yang lain yang tidak nampak, maka itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita yang enggak hadir, yang enggak datang, yang tidak nampak, itu Allah akan kabulkan. Kita doakan saudara-saudara kita yang di luar sana, yang di kampung, yang di saudara-saudara kita yang jauh dari kita, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita di tengah pandemi ini kita senantiasa, keluarga kita, saudara-saudara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para mahasiswa, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga kesuksesan demi kesuksesan akan diraih. Dan bagi kita semuanya yang hadir ini senantiasa diberikan hati yang istiqomah, dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana fi dinina wa yassir lana fi kulli amrina wa yassir lana min ziyaratil maqatil mukarram bi hurmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil Quran wa la taj'alna wa iyyam bisyarri wa dhahir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa amalan sholihan dardah wa aslih lana fi dzurriyyatina wa aslih lana fi dzurriyyatina wa aslih lana fi dzurriyyatina inni tubtu ilaika wa muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Ada pertanyaan enggak? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.